Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersatu teduh, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang sudah mengasihi kami, Allah yang sudah mati atas kami, dan kami kembali, Tuhan berikan kami kekuatan sampai hari ini, beri kami hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Kembali, kami mau baca firman-Mu, berikan kami kekuatan, tidak hanya mendengar, tetapi mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada 2 Tawarik, pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya hanya membaca ayat yang pertama sampai ke-3 dan ayat 13. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Dan berdoalah kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Shalom, jemaatku, anak-anak, opa-oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita. Meskipun mungkin ada pergumulan, tapi kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dalam perenungan kita hari ini, kita belajar dari raja yang tidak biasa, yaitu Raja Manasye. Ia naik tahta atau memerintah pada saat itu dia berusia baru 12 tahun. Ia memerintah selama 55 tahun di Yerusalem. Tentu ini merupakan masa yang panjang, tetapi dia juga dikenal sebagai raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda. Tentu dari sini apa yang kita bisa pelajari daripada Raja Manasye? Dia membangun kembali bukit-bukit pengorbanan berhala, menjembah dewa-dewa asing, bahkan mendirikan patung-patung berhala di rumah Tuhan sendiri. Lebih daripada itu, ia mengorbankan anak-anaknya. Ia melakukan sihir dan perdukunan, dan menyesatkan umat. Tentu betapa gelap dan rusaknya masa pemerintahannya pada waktu itu. Tapi tentu kisah ini tidak hanya berhenti pada di situ saja. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhan mengizinkan Manasye ditawan oleh tentara Asyur. Dalam penderitaan dan belenggu, ia merendahkan diri, berdoa, dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dan yang luar biasa adalah Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan doa Manasye. Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan Manasye dan mengembalikannya ke tatanya. Setelah itu, Manasye menghancurkan berhala-berhalanya dan mulai memimpin bangsanya kembali kepada Tuhan. Tentu dari kisah ini apa yang dapat kita renungkan pada hari ini? Yang pertama,
Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk pengampunan Tuhan. Kadang kita berpikir bahwa aku ini terlalu kotor, Tuhan. Aku sudah banyak gagal mengikut Tuhan. Aku tidak setia. Tuhan tidak mau lagi padaku. Tapi dalam kisah Manasye ini menunjukkan bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita, asalkan kita mau berbalik dan hidup di dalam anugerahnya. Yang kedua, pertobatan sejati selalu membawa pembaruan yang nyata. Manasye tidak hanya menyesal, tetapi ia mengubah hidupnya. Pertobatan bukan sekedar kata-kata saja, tetapi tindakan nyata. Dari membangun berhala menjadi membangun mezbah untuk Tuhan. Seharusnya kita pun, waktu kita percaya sama Tuhan, mulai membangun hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, melayani, berdoa, bertumbuh dalam kasih. Yang ketiga, Tuhan itu setia bahkan ketika kita tidak setia. Meskipun Manasye telah melawan Tuhan bertahun-tahun, Tuhan tetap membuka pintu pemulihan. Itulah hati Bapa, panjang sabar dan besar setianya. Atau bisa kita gambarkan dalam kehidupan ini, jikalau ada seorang ayah punya anak yang memberontak, pergi dari rumah, hidup liar, menghancurkan kepercayaan keluarga. Tetapi dari situ anak itu pulang menyesal, penuh dengan air mata dan hati yang hancur. Tentu apa yang dilakukan oleh sang ayah jikalau anaknya kembali? Tentu sang ayah membuka hatinya dan menerima dengan pelukan yang hangat. Demikian juga Allah kepada kita. Dia bukan menolak kita yang hancur, justru Ia menyambut kita pulang. Kristus juga melakukan itu buat kita. Kita ini orang yang berdosa. Kita orang yang harusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristus terima kita apa adanya. Tentu, asal kita mau bertobat, membuka hati buat Kristus, dan melakukan pertobatan itu dalam kehidupan yang nyata. Mengampuni, melayani, melakukan hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini. Anugerah Tuhan selalu ada untuk kita semua kalau kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam perenungan firman Tuhan ini. Kami meyakini bahwa anugerah Tuhan itu selalu baru dalam hidup kami. Tolong kami, mungkin kami sedang bergumul dengan keluarga kami, dengan usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tapi waktu kami melakukan pertobatan, waktu kami kembali kepada Tuhan, mengubah hidup kami yang penuh dosa ini, kami yakin Kau menerima kami. Tuhan berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Kami yakin kalau hati kami tertuju kepada Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan, maka ada kekuatan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.